Oke, halo Ibu Novalia. Hai Apa Pak, kabarnya nih? puji Tuhan sehat Pak. Gimana kabar Bapak Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya kabar baik Bu. Iya, Syukur. lama nih kita nggak duduk bareng, nggak ngopi-ngopi bareng lagi ya. Ya inilah Iya. mungkin saatnya Pak, saat yang tepat karena kan proses apa kesini pun meluangkan waktu kita gak mudah juga ya Pak, ngajar dan lain-lain. Jadi mungkin inilah saat yang paling tepat Pak. Iya, memang sibukkan sama kesibukan masing-masing Bu ya. Iya. Iya. Kira-kira apa nih Bu tujuannya kita duduk kita ketemu hari ini ya? Apa yang mau Ibu ceritakan kira-kira nih? Kalau dari saya sih Pak tentang kita juga gimana menurut saya kejenuhan saya dalam panggilan saya sebagai guru. Ini kan Pak biasanya awal tahun pembelajaran itu biasanya identik dengan semangat baru ya Pak. Cuman kalau rasa saya semangat saya sudah mulai berkurang. Jadi saya harap lewat percakapan kita kali ini saya dapat cara atau ide untuk mengurangi kejenuhan itulah Pak, dan cara untuk meningkatkan semangat saya, motivasi saya untuk panggilan saya sebagai guru. Gitu kira-kira Pak. Oh, iya iya, saya paham maksudnya. Eh, Mulai ada rasa-rasa jenuh itu Bu ya, muncul Iya. rasa jenuh itu. Ya memang saya kira memang manusiawi lah Bu, namanya kita manusia. Terkadang memang kita jenuh sama apa yang kita hadapi sehari-hari. Nah, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Itu tadi Pak, saya harap lewat percakapan ini saya dapat ide baru atau cara-cara yang paling terbaik lah untuk mengurangi kejenuhan dan meningkatkan semangat saya sebagai seorang guru. Oh, gitu Bu ya. Ya, Iya Bu. Ini kalau saya boleh tahu, menurut Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan timbulnya rasa jenuh itu, Bu? mungkin karena beban tugas kita kali ya Pak yang mulai menumpuk. Biasanya kan di awal tahun itu ada pembuatan tugas administratif kayak nyusun RPP atau modul ajar atau mempersiapkan apa yang kita butuhkan sebelum masuk kelas. Kemudian kayak kita masuk ke kelas yang baru berarti otomatis kita harus menyesuaikan diri lagi dengan sikap anak-anak yang sangat beragam. Kadang rutinitas rutinitas seperti itu membuat saya merasa jenuh dan kehilangan motivasi, Pak. Jadi diakibatkan oleh tugas yang menumpuk itu, Bu ya. Iya. Ya, kira-kira Bu, kalau nggak jenuh tingkat menurut Ibu nih ya, Mhm. yang dikatakan tidak jenuh itu seperti apa, Bu? Kayak awalnya kalau semangat biasanya tanpa tanpa ada aba-aba dari atasan, tenggat waktu pengumpulan tugas, sebelum itu saya sudah sibuk mengerjakan, tapi ini belum ada kok perintah. Jadi masih bisa lah. Jadi kayak mengulur-ngulur waktu gitu, Pak. Kadang nantilah, Oh, nanti aja lah masih bisanya itu gitu. Nanti gitu juganya. Jadi kayak mengulur-ngulur waktu, gitulah kira-kira, Pak. iya. Lebih ke apa, Bu ya? Mhm. Terlena sama keadaan ya, Bu ya. Iya iya. Iya. Jadi memang kalau inilah Bu ya, saya kasih skala nih Bu, Mhm. antara nilai 1 sampai 10. Kira-kira tingkat ketidakjenuhan Ibu tuh ada di angka berapa Bu? Kalau ketidakjenuhan saya menurut saya Gimana Bu? Lagi Bu? eee, kalau di-rate tadi ya, Pak, kalau menurut 5 atau 6 dari 10. Oh, masih ada di angka 5 atau 6 gitu Bu ya, dari Mhm. 10. Apa alasannya Bu Ibu ngasih angka segitu Bu? Kalau saya boleh tahu tuh. Kayak itu tadi, Pak, sebenarnya kalau dibilang ada kayak kewajiban tadi, toh juganya bakal saya kerjakan, berarti sebenarnya masih adanya, itu pun sangat sedikit motivasinya walaupun dibilang
jenuh adalah motivasi sedikit, tapi itu pun tunggu ada deadline lah, ada waktu, tenggat waktu lah, kira-kira seperti itu, Pak. Masih Jadi apa kayak di Bu ya? tengah-tengah gitulah, Pak. Iya, iya, paham saya maksudnya Bu. Nah, kira-kira Ibu berharap ada di angka berapa lah ini? Kalau saya sih maunya kayak kembali ke angka 9 atau 10 lah, Pak, kayak di awal-awal mulai merasa jadi apa, kembali jadi guru lagi di awal, memulai karir saya sebagai guru. Kan di situ kan masih semangat-semangatnya. Jadi angka 9 atau 10 lah, Pak. Oh iya Bu, targetnya tinggi Bu ya? Iya. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu, kira-kira menurut Ibu, langkah-langkah apa yang harus Ibu lakukan untuk menaikkan angka tersebut gitu Bu? Langkah-langkah ya, Pak? Iya. Mmm, kalau menurut saya sih, saya mungkin mulai coba dengan cara membuat jadwal kali, Pak. Membuat jadwal, terus kayak yang zaman sekarang membuat to do list, apa aja yang mungkin harus duluan saya kerjakan, atau tadi kayak buat RPP tadi mungkin saya harus berkolaborasi dengan rekan-rekan MGMP supaya nggak merasa terbebani sendiri gitu, Pak. Oh, jadi ada yang Ibu libatkan Bu ya dalam proses ini Bu ya? Ada Iya, rekan-rekan MGMP tadi Bu ya? iya, Pak. Iya, benar 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 benar. Eh, Bagaimana dengan aktivitas atau hobi di luar pekerjaan? Apakah bisa membantu mengurangi kejenuhan ini, Bu? Kayaknya aktivitas selain mengajar maksudnya, Pak? Iya, ada nggak kegiatan-kegiatan yang bisa membalikkan mood istilah zaman sekarang kan, Bu? Mmm, kayaknya bisa sih, Pak, saya kayaknya suka nonton, hobi nonton, olahraga juga mungkin bisalah walaupun agak gimana, agak nanti, Bapak lihat badan saya kayak gini, langsung, "Ah, mana bisa Ibu ini olahraga." Bisalah ya, Pak, sedikit. Nggak begitulah, Bu. Bisa sedikit olahraga mungkin dengan cara nonton atau olahraga saya bisa meluangkan waktu untuk, atau mengembalikan mood saya atau semangat saya kali, Pak. Oh, berarti tadi Ibu sudah ada melibatkan rekan dalam proses ini. Sudah gitu, ada juga mungkin strategi yang bisa Ibu pakai untuk mengembalikan semangat Ibu gitu, Bu ya? Iya, Pak. Iya. Kira-kira Bu, berapa lama yang waktu dibutuhkan itu untuk mengembalikan semangat itu, Bu? Kalau waktu yang dibutuhkan mungkin sekitar sebulan kali, Pak. Iya. Sebulan atau, seminggu, nggak juga seminggu, kadang, eee, mungkin 2 minggu sampai ke 1 bulan lah, Pak. Oh iya, berproses gitu, Bu ya? Iya, iya, Pak. Iya, betul-betul. Terus kapan rencana Ibu akan memulainya nih, Bu? Kayaknya habis, sesi coach ini deh, Pak. Soalnya tadi saya langsung muncul jadinya inspirasi gitu, Bapak bilang aktivitas selain ini. Soalnya saya pikirnya tadi hanya ngajar ngajar ngajar, sekarang, oh, iya bisa juga gitu. Entah olahraga kayak sekali-sekali gitu, gak hanya di rumah aja, gak hanya di depan laptop aja, gak hanya di kantor aja megang laptop gitu, Pak. Jadi Iya, kayaknya habis coach ini deh, Pak, langsung dimulai. iya, berarti masih ada caranya untuk membangkitkan semangat itu, Bu ya? Iya. Iya. Terus Bu, kalau saya masih boleh bertanya ini Bu ya, Oh, boleh saya lah, Pak, kan, boleh boleh. bagaimana Ibu akan memonitor ini, Bu, atau mengevaluasi dalam kegiatannya ini nantinya, Bu, agar kegiatannya memang berjalan itu sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan gitu maksud saya. Kalau cara saya, mungkin saya akan, mmm, buat catatan harian deh, tentang apa yang sudah saya lakukan. Tadi kan, Pak, saya di awal sudah buat to do list atau hal-hal apa yang sudah, saya kerjakan. Jadi saya akan cek apakah yang sudah saya yang akan mau saya kerjakan itu, apakah memang sudah terlaksana atau belum. Jadi dari situ saya bisa memonitor atau mengevaluasi, apakah ada progres atau perubahan perasaan saya setiap hari. Jadi membuat catatan gitulah, Pak. Oh, jadi memang terkonsep lah istilahnya Bu ya. Iya, Pak.
Iya, terus Bu kalau seandainya nih kita berandai-andai Bu ya, jika yang Ibu rencanakan selama ini tuh tidak berjalan sesuai harapan, kira-kira ada nggak alternatif lainnya yang Ibu buat? Kalau gak berjalan sesuai harapan, kayaknya saya akan evaluasi dan cari tahu bagian mana yang kurang efektif dari catatan harian yang sudah saya buat. Kalau enggak, saya mungkin akan minta saran lagi dari rekan-rekan saya atau dari Bapak lagi mungkin. Iya, luar biasa Ibu, luar biasa. Jadi memang intinya tetap berkolaborasi Bu ya, Iya, dan jangan lupa merefleksi apa yang sudah kita laksanakan gitu Bu ya. iya Iya, Pak. luar biasa Ibu. Eh, Kira-kira Bu ada nggak hal lain lagi yang mau disampaikan Ibu? Aduh, kalau hal-hal lain kayaknya nggak ada lagi Pak. Soalnya tadi saya sudah mulai eh, mendapatkan jawaban dari arahan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak kasih tadi. Jadi untuk mungkin saat ini cukup segitu dulu Pak. Oh, baiklah Ibu. Jujur ya Bu ya, saya Mm-mm. sangat senang nih mendengarkan cerita Ibu. Harapannya ya semoga terus bisa berbagi cerita, jangan malu untuk bercerita gitu kan. Saya juga senang mendengarkannya gitu. Baik Ibu ya, saya tunggu cerita-cerita menarik dari Ibu selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan kucing-kucing berikutnya di pertemuan berikutnya untuk kembali menceritakan atau merefleksikan apa yang sudah kita rencanakan hari ini. Mungkin itu saja dari saya Bu ya. Baik Pak, terima kasih Iya, atas waktunya ya Pak. sama-sama Ibu. Assalamualaikum, selamat sore Bu. Sore Pak. Iya. Gimana Pak? Kita lanjut. Lanjut aja Bu, langsung. Oh, kayaknya kurang nih. Oke. Hmm, selamat sore Pak Nemar. Selamat sore Ibu. Oke, silakan duduk yang santai ya Pak. Anggap aja tempat sendiri. Iya siap Bu, siap. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, kabarnya ya kabar baik lah bisa dibilang Bu, tapi walaupun nggak sepenuhnya baik, ini masih bisa terkondisikan gitu. Syukurlah Pak. Jadi dari apa ini yang Bapak harapkan dari percakapan kita kali ini? Iya Bu, gini, saya mau sedikit cerita atau curhat lah nih Bu sama Ibu nih kan. Boleh, boleh Pak. Eh, Pada dasarnya ya memang saya disibukkan dengan tugas-tugas. Makanya saya mendatangi Ibu untuk berbagi cerita gitu Bu. Jadi saya merasa Bu nih beberapa minggu inilah khususnya Bu, itu saya merasa benar-benar kewalahan atau lita saya dalam mengerjakan tugas-tugas saya Bu. Yang pertama itu memulainya ajaran baru, tugas saya sebagai wali kelas 9, ditambah lagi tugas saya sebagai koordinator ekskul, ditambah lagi tugas saya sebagai pelatih futsal, pelatih renang, dan persiapan untuk melatih paskibra gitu kan Bu. Ditambah lagi sama tugas-tugas CGP, ya Allah, saya merasa tidak punya waktu untuk diri saya sendiri Bu, bahkan untuk keluarga saya gitu. Saya seperti orang yang tidak bisa menikmati dunia saya Bu. Waktu saya habis untuk tugas sekolah dan calon guru penggerak ini Bu. Wah, Itulah Bu komplit kira-kira sekali Bu kayaknya alasan ya Pak. saya. Komplit sekali kayaknya. Kayaknya Bapak ini kayaknya orang yang sangat berlengkap dengan pekerjaan. Soalnya udah jadi wali kelas, koordinator, pelatih lagi tadi saya dengar.
Iya Bu, ditambah lagi dengan tugas CGP kan Bu, Iya tugas rasanya itu kita. saya memang benar-benar lita badan ini Bu. Jadi dari percakapan ini mungkin apa harapan Bapak yang bisa Bapak dapatkan nanti dari percakapan kita ini terkait Iya, permasalahan Bapak? iya harapan saya itu Bu nanti di akhir percakapan ini saya adalah mendapat cara atau mendapat ide-ide yang bisa saya gunakan untuk khususnya mengatur waktu saya Bu, sehingga menjadi efektif waktunya itu gitu Bu. Oke, jadi tujuan kita ini tadi untuk mencari ide ya Pak, untuk membantu Bapak mengatasi kewalahan Bapak dalam membagi tugas tadi. Tugasnya lumayan sangat membebani sepertinya. Ada hal lain Pak selain itu? Ya, saya kira itulah Bu yang menjadi isi hati saya untuk saat ini Bu. Oh, oke Pak. Jadi kalau boleh saya tanya nih Pak, menurut Bapak hari efektif seperti yang saya Bapak bilang tadi, menurut Bapak? Kalau menurut saya hari efektif itu Bu, gimana ya bahasanya ya? Hari di mana saya bisa menyelesaikan tugas saya tepat waktu, saya bisa artinya tugas itu nggak dibawa ke rumah gitu Bu ya. Saya pulang kerja itu tidak sampai malam gitu Bu. Selama ini saya pulang kerja itu sampai malam gitu Bu. Sehingga saya bisa bermain dengan anak, bahkan saya bisa ya melakukan hobi saya gitu Bu, seperti bermain bola gitu. Selama ini saya ada kegiatan rutin fun football itu di hari Minggu. Akhir-akhir Hmm. ini karena minimnya waktu, jadi hobi saya itu saya alihkan untuk bersama keluarga gitu Bu. Jadi kalau dalam keseharian Bapak memang nggak ada waktu free, biasanya kan kalau di sekolah ada beberapa jam kosong gitu, atau dari 6 minggu biasanya kalau sekolah-sekolah lain saya dengar ada 1 hari, kosongnya guru-guru itu. Kalau di tempat Bapak gimana? Apakah nggak ada jam free atau hari kosong gitu, Pak? Sebenarnya kalau jam free itu ada Bu, tapi terkadang saking banyaknya tugas tadi, sampai saya bingung mau mulainya dari mana gitu. Saya bingung gitu Bu, mana yang jadi prioritas gitu kan. Jadi ya merasa semua penting gitu. Jadi bingung mendahulukan yang mana. Biasanya saya akan lebih banyak waktu tuh di hari Sabtu Bu, karena di sekolah itu kan Sabtu itu hanya setengah hari, Mmm. jadi masih ada waktu kosong. Tapi kalaupun Sabtu biasa ada lokakarya, ya saya kehilangan waktu juga itu Bu, khususnya sama keluarga saya gitu kan Bu. Jadi memang benar-benar padat Oke. gitu Bu. Iya iya, Pak. Jadi kalau biasanya di jam free itu apa yang Bapak lakukan, Pak? Kalau di Jampri itu biasanya saya kalau di sekolah itu saya mengerjakan tugas-tugas tambahan lah Bu, seperti misalnya menyiapkan koordinator apa program ekskul gitu kan Bu. Selain itu saya juga memanfaatkan mengerjakan tugas-tugas CGP yang ada di LMS Bu gitu. Gitu ya, Pak. Jadi menurut Bapak, eee, apa kira-kira yang Bapak perlukan untuk mengatasi tugas-tugas Bapak yang menumpuk tadi? Apa ya Bu? Mungkin sih sederhana kelihatannya Bu, terdengar sederhana, mungkin hanya mengatur waktunya saja Bu gitu kan. Memahami tugas mana yang didahulukan. Artinya ada prioritas dalam pengerjaan tugas itu kan Bu. Enggak, selama ini yang terjadi itu saya mengerjakannya secara bersamaan gitu kan Bu. Karena saya beranggapan oh semua ini penting gitu. Sehingga tidak ada yang siap satu pun dan akhirnya menjadi menumpuk gitu Bu. Jadi beban sendiri untuk saya. Makanya saya sampai malam gitu. Berarti tadi mengatur waktu, mungkin ada bisa membuat, catatan-catatan atau mana yang paling-paling, tadi kan menurut Bapak itu semuanya penting, jadi mana yang penting dari antara yang penting itu kali ya, Pak? Iya benar Bu, benar Bu, benar. Oke, kalau begitu, eee, saya itu setuju dengan Bapak. Sebenarnya kan yang mengatur itu semua kan kita sendiri. Jadi menurut Bapak, langkah nyata apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi tugas yang menumpuk tadi? Ulangi Bu, suaranya hilang Bu, pelan kali. Tadi kan Bapak bilang tadi kan, kunci dan pendapat Bapak kalau sebenarnya yang mengatur keadaan ini. Jadi menurut Bapak langkah-langkah konkret apa yang bisa Bapak
mengatasi tugas-tugas. Pelan kali loh Bu, udah pelan terus putus suaranya Bu. Oke, saya ulang ya Pak. Ini jelas nih Bu. Oke, tadi kan Bapak bilang kalau yang ada yang prioritas itu tadi yang saya tangkap ya Pak. Iya Bu. Jadi gimana lah langkah-langkah konkret yang bisa Bapak lakukan, langkah-langkah nyata apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi tugas-tugas Bapak yang menumpuk tadi? Ya sepertinya saya harus membuat apa namanya Bu, skala prioritas ya Bu ya. Mungkin saya akan mencatat semua tugas saya. Kedepannya saya akan mencatat semua tugas saya. Kemudian saya akan buat urutannya gitu Bu. Jadi ada betul-betulnya skala prioritasnya gitu. Saya juga akan menuliskan waktu saya bersama keluarga di catatan saya itu. Jadi saya bisa membagi yang mana tugas sekolah, yang mana tugas CGP, bahkan saya juga masih bisa membagi waktu itu bersama keluarga. Bahkan bisa saya menyalurkan hobi saya lagi gitu kan Bu. Jadi saya memang benar-benar bisa membagi-bagi waktunya gitu Bu. Oke, yang saya tangkap tadi membuat skala prioritas ya Pak, antara pekerjaan sekolah dan juga urusan pribadi gitu ya Pak? Iya Bu, benar Bu. Oke, jadi siapa aja kira-kira yang Bapak ajak untuk terlibat dalam proses ini? Yang saya ajak terlibat yang pertama mungkin rekan Bu, khususnya rekan dekat saya lah, teman dekat gitu kan Bu. Mungkin dia bisa membantu nantinya mengingatkan saya ketika akan tugas-tugas yang harus saya selesaikan, terutama ketika mungkin ada beberapa kesempatan saya yang berleha-leha bersantai-santai, mungkin dia akan mengingatkan saya. Nah kalau untuk di rumah mungkin saya akan melibatkan istri saya Bu untuk mengingatkan saya dalam proses pengerjaan tugas-tugas yang diberikan ke saya gitu Bu. Oke, saya setuju ya Pak, karena rekan itu sangat membantu kita. Pada akhirnya seperti yang kita tahu, kita kan makhluk sosial ya Pak, Iya Bu, benar. membutuhkan pertolongan. Selain ke rekan, di rumah mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, dibantu oleh istri. Gitu. Jadi menurut Bapak berapa lama waktu yang Bapak butuhkan kira-kira Pak? Supaya terwujud apa yang Bapak sampaikan tadi? Jika semuanya sudah tersusun Bu, sesuai jadwalnya, mungkin kalau itu konsisten Bu ya, saya melakukannya itu, saya hanya butuh 1 minggu untuk menjadikan itu sebuah pembiasaan gitu Bu. Jadi mungkin saya butuh waktu 1 minggu untuk latihan dulu, untuk menerapkan apa yang menjadi prioritas saya catat, saya kerjakan gitu kan Bu. Nah, mungkin saya butuh waktu 1 minggu agar bisa jadi konsisten untuk kedepannya gitulah Bu. Ya, ala bisa karena biasa ya Pak. Iya benar Bu, benar. Jadi kapan rencana Bapak akan memulainya Pak? Nah setelah kita diskusi ini mungkin besok saya akan menyusun skala prioritas itu Bu. Langsung saya susun Bu kegiatan saya. Oke, semangat kali ya Pak. Iya Bu. Oke, jadi gimana lah nanti cara Bapak memastikan bahwa langkah-langkah yang sudah Bapak susun tadi bisa dapat berjalan dengan lancar? Cara memastikannya Bu ya. Iya. Sebagai seorang guru ya mungkin ya pastinya saya akan merefleksi lah Bu ya. Saya akan merefleksi semua kegiatan saya. Mungkin untuk seminggu pertama ini saya akan merefleksi itu setiap 1 hari gitu Bu. Mungkin ketika sebelum tidur saya bisa merefleksikan apa yang sudah selesai, apa yang belum selesai, sehingga harapannya ke depannya tidak menjadi beban bagi saya gitu Bu. Oke, refleksi tadi ya Pak. Iya Jadi Bu. kalau apa sih yang akan Bapak lakukan seandainya rencana yang sudah Bapak susun sebelumnya itu nggak berjalan sesuai dengan harapan Bapak? Tidak sesuai dengan harapan Bu ya. Pastinya ya pasti saya merefleksi lagi Bu gitu kan. Apa penyebabnya gitu kan? Kenapa gagal? Karena pasti jadi pertanyaan besar kenapa gagal karena sudah dikonsep gitu kan Bu. Pasti saya akan menjadwalkan ulang lah Bu. Saya akan menjadwalkan ulang tugas-tugas saya yang belum selesai dan pastinya saya akan
checklist gitu ya, bisa saya checklist itu mana yang benar-benar sudah selesai gitu. Dan pastinya kalaupun memang harus ada yang belum selesai, memang ada yang belum selesai, tidak terkejar waktunya, dan saya harus siap dengan konsekuensinya jika saya akan misalnya saya dalam satu hari itu akan lembur gitu istilahnya kan Bu, karena ada tugas yang molor, saya harus siap. Tapi setidaknya dengan yang saya konsep itu kan Bu, saya nggak setiap hari lembur dan nggak setiap hari panik gitu, nggak setiap hari lita gitu. Itulah mungkin yang akan saya lakukan Bu. Itulah pentingnya refleksi tadi ya Pak. Iya benar Bu, benar Bu. Oke Pak, kayaknya kita udah mau di penghujung ini. Bagaimana perasaan Bapak sudah mengungkapkan isi hati Bapak tadi Pak? Ya perasaannya plong Bu, plong gitu. Istilahnya saya merasa saya memang benar-benar mendapat teman cerita yang tepat gitu kan Bu. Bisa mendengarkan saya, mengerti posisi saya gitu. Saya senang Bu bisa bercerita dengan Ibu. Apakah ada hal lain yang mau Bapak sampaikan lagi Pak? Eh, saya kira itu aja lah dulu Bu untuk pertemuan ini. Mungkin memang itu yang paling mengganjal di hati saya untuk saat ini gitu kan Bu. Oke Pak Nemar, terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa terus berbagi lagi. Saya tunggu cerita-cerita Bapak di pertemuan kita berikutnya ya Pak. Iya siap Bu, siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.